Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bila kita selalu bersyukur kepada Tuhan, karena dengan bersyukur itu dapat menguatkan setiap hati kita. Mari datang dengan hati bersyukur. Kepada Tuhan
Yesus memberi makan 5.000 orang, hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Di sana Tuhan Yesus bersyukur kepada Tuhan, maka di sana terjadi mukjizat. Makanya kita boleh bersyukur dan ada mukjizat di dalam bersyukur. atas setiap keadaan kami. Terima kasih Tuhan atas kesehatan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu.
setiap kami. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ajari kami selalu bersyukur kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Selamat pagi, Shalom, jemaat GKI Elim Kudus yang diberkati oleh Tuhan. Mungkin sudah hampir selama 1 bulan ini kita tidak bisa saling bertatap muka, ketemu dalam ibadah, ketemu dalam sharing, ketemu dalam fellowship dan sebagainya oleh karena wabah pandemi COVID-19 ini. Tetapi percayalah, ada tangan Tuhan yang luar biasa yang selalu akan menyertai kita dalam segala sesuatu yang hari ini sedang kita hadapi. Hari-hari ini mungkin kita takut, kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan. Tapi hal yang sama sebenarnya dialami oleh Yosua ketika dia harus menggantikan Musa, memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sekian lama dipimpin oleh Musa sedemikian rupa, tiba-tiba Musa meninggal, mati. Dan Yosua hari itu harus menggantikan posisi Musa. Ketakutan, gelisah, khawatir dengan apa yang dia bisa lakukan, itu yang membuat Yosua hari itu mengalami depresi juga ketika dia harus menghadapi masalah yang sama yang dia harus lakukan. Hari ini kita mengalami hal yang sama. Kita tidak tahu lagi apa yang harus kita kerjakan. Tidak bisa kemana-mana, tidak bisa saling bersosialisasi dengan satu dengan yang lain, tidak bisa beribadah, tidak bisa melakukan planning apapun juga hari-hari ini. Tetapi percayalah, ada tangan Tuhan yang selalu menyertai kita. Pagi hari ini kita akan membaca renungan pagi hari ini dengan judul Tetap Gagah dalam Masa Wabah. Kita akan ambil dari Yosua pasal 1 ayat 1-9. Demikian kebenaran firman Tuhan. Perikopnya berjudul Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang seberangi sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu.
Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua ketika dia harus menggantikan Musa, ketakutan yang sangat luar biasa. Dari kematian Musa sampai kemudian panggilan kepada Yosua untuk menggantikan Musa, butuh waktu yang sangat lama. Untuk kemudian Tuhan secara pribadi ketemu dengan Yosua dan berkata, engkau harus menggantikan hambaku Musa. Dan Tuhan harus memberikan jaminan kepada Yosua. Dia berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Perkatakanlah kebenaran firman Tuhan siang dan malam. Renungkanlah itu. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Supaya apa yang engkau kerjakan, supaya apa yang engkau lakukan, semuanya Tuhan buat berhasil dan beruntung. Itu janji Tuhan. Tetapi toh ketika dia menerima janji itu, menerima jaminan itu, dia tetap gentar. Kenapa dia gentar? Salah satu alasannya adalah dia menggantikan Musa, seorang pemimpin yang karismatik, dipilih Tuhan sendiri, dibawa Tuhan sendiri, diberi kuasa yang dahsyat oleh Tuhan sendiri. Sehingga dia berpikir apakah dia mampu. Dia takut gagal, tidak seperti Musa. Orang yang lembut hati, yang kuat, yang luar biasa yang dipakai Tuhan. Bersama dengan Musa ketika dia jadi pengikut Musa, asistennya Musa, dia melihat semua mujizat yang dilakukan Tuhan melalui Musa kepada bangsa Israel. Apapun hari itu mereka bisa melihat mujizat, menikmati mujizat yang luar biasa bersama dengan Musa. Hal yang lain dia takut dengan perilaku bangsa Israel. Musa yang sedemikian rupa karismatik, sedemikian rupa dipilih oleh Tuhan sendiri dengan berbagai mujizat. Itu pun membuat bangsa Israel tegar tengkuk, selalu menggerutu. Lebih baik kami kembali ke tanah Mesir, Musa. Kenapa engkau membawa kami ke tempat ini supaya kami mati? Dia takut. Yang berikutnya mungkin dia takut gagal. Musa yang sedemikian rupa dipilih oleh Tuhan, toh akhirnya tidak bisa masuk tanah Kanaan. Apalagi dia. Di masa ketakutan yang luar biasa itu, kegelisahan yang luar biasa itu, Tuhan datang memberikan jaminan lewat kebenaran firman Tuhan. Lewat firman yang dia sampaikan kepada Yosua secara pribadi, dia berkata, kuatkan dan teguhkanlah hati. Seperti juga aku memimpin Musa, menyertai Musa, demikian juga aku akan menyertai engkau. Hari ini kita mengalami yang sama. Kita takut menghadapi segala situasi dan keadaan sekarang ini. Tiba-tiba semuanya berubah. Tiba-tiba kita tidak tahu apa yang kita kerjakan. Planning, rencana-rencana kita gagal semuanya. Semua rencana bisnis, rencana pelayanan, rencana kehidupan, rencana keluarga, apapun yang sedang kita bangun, tiba-tiba hari ini tidak ada. Tidak ada apapun yang mampu kita harapkan untuk bisa terjadi. Semuanya bergantung penuh kepada bagaimana iman kita kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan berbicara secara pribadi kepada setiap kita masing-masing. Kita tahu situasi ini tidak gampang. Mungkin bagi mereka yang masih punya cadangan keuangan, atau mereka yang punya gaji bulanan, mereka masih bisa berkata, aku masih bisa jalan.
tetapi bagaimana mereka yang mengandalkan kehidupannya hari demi hari. Dan mereka mendapatkan berkat, mendapatkan upah hanya sehari itu. Dan itu jumlahnya tidak sedikit. Bukan hanya Indonesia, bukan hanya dunia, tetapi mungkin di antara jemaat kita sendiri mengalami hal yang sama. Tidak punya planning apapun. Selama ini kita punya euforia, beribadah bersama-sama dalam urapan kooperatif. Kita dikuatkan, diperbarui secara bersama-sama. Tetapi hari ini kita sendiri berhadapan muka dengan muka antara kita dengan Tuhan. Dan percayalah, justru kualitas iman kita masing-masing, kualitas hubungan kita antara kita dengan Tuhan hari ini sedang betul-betul dipertaruhkan dalam Tuhan. Siapa kita di hadapan Tuhan? Apa kita di hadapan Tuhan? Hari ini ketemu muka antara kita dengan Tuhan. Jangan takut, jangan gentar, beracaralah secara pribadi. Ketika Tuhan sedang beracara, nyatakan semua kehendak-Mu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan nyata dengan apa yang Tuhan melakukan dalam kehidupan kita secara pribadi. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Tuhan hanya inginkan satu hal, kita tetap kuat, tetap teguh, percaya dengan apa yang Tuhan bisa buat. Seperti ketika Tuhan berkata kepada Musa, kuatkan dan teguhkan hatimu. Punya keberanian yang luar biasa, punya fokus hidup yang luar biasa, untuk kita tahu kita bisa mampu melewati keadaan yang semacam kayak ini. Tantangan yang seperti semacam ini. Seperti ketika Yosua dapat firman dari Tuhan. Yosua kuatkan dan teguhkan. Artinya bahwa berani mengambil keputusan untuk menjadi pemimpin Israel waktu itu. Membawa ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Demikian juga kita hari ini. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kita pasti bisa melewati hari ini bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya. Janji Tuhan tetap sama dari dahulu, sekarang sampai selamanya. Berkatnya, kasih setianya, penyertaannya sempurna atas setiap kita masing-masing. Hanya Dia butuh secara pribadi berhubungan dengan setiap kita masing-masing, supaya kita mengandalkan Tuhan penuh, bukan kepada manusia, bukan kepada siapapun juga yang selama ini mungkin kita bisa andalkan, tapi kepada Tuhan secara luar biasa. Bagian yang kedua, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari janji Tuhan, dari setiap tujuan yang Tuhan berikan bagi setiap kita masing-masing. Apa tujuan kita? Apa tujuan hidup kita untuk kita sampai pada akhirnya? Kita harus betul-betul perjuangkan secara pribadi hubungan kita dengan Tuhan supaya tidak menyimpang ke kanan dan kiri, dan tetap percaya bahwa kita bisa mencapai tujuan. Bagian yang luar biasa daripada segalanya sesuatu itu adalah memperkatakan kebenaran firman Tuhan itu setiap hari. Bagaimana bisa memperkatakan itu? Bergaul erat dengan kebenaran firman Tuhan itu. Baca setiap hari, dengar-dengaran dengan Tuhan, berikan pujian penyembahan secara pribadi antara kita dengan Tuhan, baik itu secara bersama-sama dalam keluarga ataupun secara pribadi. Hari ini Dia sedang beracara secara pribadi untuk setiap kita masing-masing, untuk kita, untuk keluarga kita, untuk siapapun di antara kita masing-masing, beracara secara pribadi. Tuhan yang berkata di dalam Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat dengan Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dia gunung batuku, kepadanya aku percaya. Itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Tidak ada satupun yang hari ini bisa memberikan jaminan, karena kita tidak tahu, tidak pernah tahu kapan wabah ini akan berakhir. 1 bulankah, 2 bulankah, 3 bulankah, 1 tahun, kita tidak pernah tahu. Tetapi hanya dekat Allah saja. Ada keberanian kita untuk bertindak, ada keberanian kita untuk maju, maka penyertaan Tuhan sempurna. Kita akan jadi gagah. Ada salah satu teman hamba Tuhan yang salah satu keluarganya kena COVID-19. Ketika ditanya oleh media, bahkan beberapa kali memberikan kesaksian, dia hanya berkata, kuncinya cuma satu ternyata. Bukan obat, bukan apa-apa. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan itu dia pegang penuh. Dan selama 1 bulan penuh saya melihat di semua media, di semua orang yang hari itu mereka berkata tentang COVID-19, mereka hanya berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan itu jadi berkat bagi semua orang. Hari ini mungkin hal yang sama Tuhan kerjakan bagi setiap kita masing-masing. Punyailah hati yang gembira, supaya itu menjadi antibodi yang luar biasa bagi setiap kita semuanya. Percayalah Tuhan sedang beracara secara pribadi.
Jadi jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Seperti Tuhan pernah lakukan kepada Yosua yang takut dan gelisah. Hari ini, pagi hari ini, Tuhan juga akan lakukan bagi setiap kita semuanya. Hanya teguhkan dan kuatkan hatimu. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kuatkan, perkatakan kebenaran firman Tuhan. Punya hubungan secara pribadi dalam pujian penyembahan yang baru. Maka Tuhan akan memberkatimu, menyertaimu, melewati hari-hari ini. Kapanpun akan berakhir, kita akan tetap kuat. Karena itu selalu saya berkata, mari satu jemaat dengan yang lainnya, kita saling bergandeng tangan, saling berbagi, saling berikan support. Lewat apapun juga, kalau hari ini kita punya media sosial, berikan media sosial. Kalau ada telepon, ditelepon. Bagaimana keadaan jemaat kita masing-masing? Bagaimana keadaan teman-teman kita yang lain? Bagaimana hal-hal yang lain yang bisa kita kerjakan bagi mereka? Kalau hari ini kita berkelebihan. Tetapi kalau hari ini kita tidak berkelebihan, percayalah, ketika kita melakukan kehendak Tuhan, Tuhan akan memberkati. Tuhan akan menyertai, Tuhan akan mencukupi dengan segala apapun juga. Ketakutan itu wajar. Tapi kekuatan Tuhan sangat luar biasa yang bagi setiap kita semua. Saya berdoa supaya setiap kita masing-masing mendapat kekuatan yang baru dan mendapatkan banyak berkat, banyak hal yang bisa kita lakukan dalam menghadapi situasi semacam ini. Percayalah, Tuhan sedang beracara, berurusan secara pribadi antar setiap kita semuanya. Jangan takut, jangan gentar. Tetapi percayalah, Tuhan pasti menyertai. Sebagaimana Dia menyertai perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, kemudian mereka sampai di tanah Kanaan, tanah perjanjian. Demikian juga dalam kehidupan kita masing-masing. Jangan menggerutu. Orang banyak mengalami hal yang sama seperti kita. Bukan hanya kita. Tapi kita punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus yang luar biasa. Yang menjaga kita, yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Jadi berjalanlah gagah di tengah wabah. Oke? Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Tuhan Yesus yang menyertai kami, Tuhan Yesus yang Immanuel atas kehidupan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami dalam segala sesuatu. Berkati setiap kami oleh karena nama-Mu, sertai setiap kami oleh karena nama-Mu. Berkat kasih karunia Allah Bapa itu yang memberkati dan menyertai kami senantiasa untuk tinggal dalam pengharapan yang baru, dalam sukacita Allah yang luar biasa. Berkati pemerintahan bangsa kami Tuhan. Berikan roh kewibawaan ilahi yang turun atas setiap mereka masing-masing, sehingga bisa memimpin bangsa ini keluar dari setiap permasalahan kehidupan. Dan berkati setiap kami masyarakat Indonesia, roh yang takut akan Tuhan, sehingga tidak ada planning-planning apapun Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, bahkan bertentangan dengan pemerintah. Rencana Tuhan terjadi atas kehidupan kami semuanya. Kami diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati setiap tangan-tangan kami dengan tangan kasih-Mu yang luar biasa. Berkati jemaat-Mu, berkati dengan segala sesuatu yang terbaik. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena Engkau adalah kekuatan kami, Engkau sahabat kami, Engkau sumber jawaban bagi kami, dan Engkau jalan keluar atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur Tuhan. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, tetap kuat, tetap di dalam rencana Tuhan, tetap tinggal di rumah sampai kita selesai dari setiap permasalahan pandemi COVID-19 ini dengan selamat. Haleluya. Amin. Persembahan dan persepuluhan dapat dikirimkan melalui rekening GKI Elim, yaitu Paninbank dengan nomor rekening 3251 012455 atas nama Eka Yulianti dan Febe Sulistiawati. Bagi jemaat yang tergerak ingin membantu saudara-saudara kita yang terdampak situasi COVID-19 dan juga membantu kepada hamba-hamba Tuhan di pedesaan, dapat menghubungi Ibu Santi atau Bapak Jupiter dengan nomor kontak 081 225 600 665.